Selamat pagi. Apa ya, mau bingung nih nanti karena gini, susah kadang-kadang di media sosial ini karena banyak deterjen juga yang penjilat gitu. Nanti kita ngomong katanya pansos, kita ngomong katanya urus saja usaha kau, nggak usah lari-lari ke politik. Sebenarnya kita ya manusia kan, kita kan warga negara Indonesia, katanya negara demokrasi, berarti kan kita bisa dong berbicara, yang penting kapasitasnya masih benar kan gitu ya. Baru kedua, sebenarnya males mau speak up, cuman harus karena banyak yang menyuruh, dan entok juga lepas dari banyak yang menyuruh, karena aku warga Indonesia, aku juga berhak kepastian hukum di negara ini gitu. Entok hanya bisa bilang entok jangan dibilang radikal ya, karena entok bukan orang politik, saya orang skincare, dan entok bukan ujaran kebencian, tapi ini fakta. Aku rasa semua tahu, jangan pura-pura buta, jangan pura-pura tuli. Hukum di negara ini tidak ada kepastian hukumnya, bingung kita gitu. Oke, mungkin para penegak hukum berkata ya itu memang sudah di KUHP Ratu, bahwa membunuh itu tidak dibenarkan. Ya, membenarkan membunuh itu siapa? Nggak mungkin dong kita sesama manusia boleh melenyapkan nyawa orang lain, tidak boleh dong. Membunuh siapapun kita tidak dibenarkan. Tapi sekarang konteksnya seperti ini Bapak, kan lucu gitu. Jadi sekarang ini para begal itu lagi gini. Makanya kriminal di Indonesia ini selalu meningkat dan tidak usai-usainya. Kenapa bilang? Karena seperti dilindungi sama undang-undang, seperti dilindungi sama penegak hukum di Indonesia ini gitu. Karena bingung kita. Entok udah pernah sampaikan masalah ini, tapi harus entok bilang lagi karena ini sangat viral banget ya. Ada warga yang dibegal 4 orang, tapi akhirnya dia bisa menyelamatkan diri. Yang terbunuh 2 orang, akhirnya kita jadi tersangka gitu. Pak, kita nggak ngerti ya. Jadi maksudnya kita kalau mau dibegal, mau diperkosa, mau dianiaya, sepeda motor kita mau diambil, kereta kita mau diambil, barang-barang kita mau diambil, kita kasih aja ya, daripada kita jadi tersangka ya. Dan lebih sadisnya bisa ya begal dijadikan saksi. Ini hakim sama penegak hukum stres gila atau gimana ya gitu. Jangan dong rakyat itu dibuat jadi linglung, jangan dong rakyat itu dibuat jadi frontal. Kasihan orang-orang yang ini, yang gimana ya? Yang frontal tapi nggak punya nggak punya perlindungan hukum, ujung-ujungnya kalian cari duit kalian dari orang itu kan gitu ya. Cuman itu nggak paham di Indonesia ini seperti apa gitu. Please lah, kriminal itu, kejahatan itu jangan diiniin, jangan dilindungi, jangan ada kemerengan hukum gitu. Giliran yang FPI semalam dibunuh itu, 5 orang dibunuh itu, polisinya dibilang melindungi diri, bahkan dibebaskan. Ini giliran kita melindungi dari begal, kita jadi tersangka. Nanti kita frontal, nanti kita maki-maki, nanti kita segala macam anarkis, kita diciduk. Apa ya negara ini ya? Kena azab atau kena apa ini pemerintahan kita semua seperti ini? Itu Ade Armando yang jelas-jelas penistaan agama, yang bolak-balik ngomong ujaran kebencian, gak diproses-proses gitu. Dia dipukuli langsung orangnya dicari, mau dijadikan tersangka. Yang begono itu sampai yang masalah yang masalah dulu orang KPK yang mata sampai kena air keras itu segala macam, gak ada di opini, bahkan tenggelam ini kasusnya. Sadis ya. Ya Allah, apa segini-gininya kali ya? Kalian kurang banyak harta, kurang banyak duit, kok segala cara dihalalkan ya? Kayak harta dibawa mati aja. Memang harta nggak dibawa mati sih, tapi maksudnya nggak usah rakus-rakus sekali lah. Setidaknya kalian sudah punya jaminan sampai hari tua, nggak usah lah rakyat lagi ditekan, iya kan? Kita sudah tertekan dengan segala macam apa-apa yang naik, iya kan? Berdampak ke listrik, berdampak ke segala macam dari naiknya Pertamax. Ya sudah gitu, jangan lagi ada keaneh-anehan hukum seperti ini. Ya, kalau besok berarti kalau ada yang merampok rumah aku gitu ya, mau perkosa anak aku, mau perkosa aku, mau rampok kita, biarin aja ya. Kita nggak bisa, polisinya bilang melarikan diri, kita berusaha melepaskan. Kayak mana melepaskan diri? Mereka rame. Yang melepaskan diri salah satunya kan melawan dari tindakan mereka. Yang tertusuk dong, mau mati kok kita jadi penjara, jadi tersangka. Aduh, kayaknya banyak ya polisi yang masih kurang paham hukum ya. Atau memang harus berdebat, harus memang demo baru gimana ya.
Please deh, seharusnya polisi ini kan bisa dibilang ya untuk rakyat awam seperti kami ini salah satu penegak hukum yang paling utama. Kita nggak paham kalau yang lain itu ada penegak hukum juga gitu. Seperti pengacara, seperti apa yang lain juga penegak hukum. Tapi maksudnya kita kan paling tahu polisi nih, polisi. Jadi please lah, polisi itu lebih banyak yang bagus harusnya daripada yang busuk. Ya kan? Please Pak gitu, jangan bicara membuat orang jadi ketawa gitu ya. Ya menyelamatkan diri aja, lari aja, mana kita lari barang kita dikasih gitu, sepeda motor kita dikasih. Udahlah ya, pokoknya Pak Polisi coba lebih fokus dalam hal-hal yang lebih penting gitu. Seperti Ade Armando waktu dipukulin gak usah dia bebokan kali, tapi waktu dia mengejek tentang sholat kami, mengejek tentang segala macam Islam, bicara dengan yang tidak pantas-pantas di negara ini, itu lebih cepat ditindakin. Kenapa Pak gitu? Takut ya Pak ya, takut ya. Kenapa? Mereka buzzer, dilindungin tuh. Bapak takut dipindahkan tugas tuh ke hutan belantara sana kalau mengapain si Ade Armando. Aduh, ampun ya, udah makin gak jelas sama sekali, makin gak jelas.